Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Hanta Yuda. Ya, pertanyaannya jelas dari judul, tepatkah putusan Jokowi? Sekarang secara politik saya ingin lihat. Ya, kalau saya sebelum menjawab tepat tidak tepatnya mungkin berangkat dari karakter ya Pak Presiden dari awal ketika mengambil keputusan sejak pembentukan kabinet paling tidak ada 3 hal. Satu, kerap ini strategi bagian dari karakter dan strategi politik menurut saya adalah menggunakan atau meminjam tanda petik tangan instrumen lain untuk mengambil keputusan yang dianggap sulit dalam situasi yang sulit. Yang kedua adalah mengatur timing, waktu, momentum, dan yang ketiga membuat penyeimbang dari tanda petik lawan politik. Nah, yang pertama tadi kita ingat ketika pembentukan kabinet ada 2 instrumen yang sering disampaikan oleh Presiden pada saat itu, larangan rangkap jabatan. Itu sudah men-screening paling tidak, oh itu ada cara bagi beberapa politisi, ketua umum partai dan seterusnya. Yang kedua, PPATK dan KPK juga menjadi alat bantu tanda petik bagi Presiden untuk mengambil keputusan. Nah, dari keputusan untuk tadi istilah Pak Refli ada 3. Yang pertama soal melantik, saya melihat memang Pak Jokowi mungkin awalnya ada keinginan untuk tidak melantik itu diserahkan kepada DPR ketika ada keputusan dari KPK, tapi ternyata dugaan itu, kemungkinan nih ya, dugaan itu agak meleset. Ternyata DPR justru mengokohkan, agak menyulitkan. Kalau gitu menggunakan bisa jadi tangan publik tanda petik, yaitu tim 9, ada Pak Buya Syafiee Ma'arif dan seterusnya. Dan yang ketiga mungkin dugaan yang ketiga di pra-peradilan agak mungkin kalah, mungkin tidak dikabulkan. Ternyata tidak ada pilihan sehingga itu yang membuat lama dalam perspektif ini yang mungkin akhirnya harus mengambil keputusan. Yang kedua, dari waktu mungkin kita menganggap dari suara publik ini lama, terlalu lama. Mengapa lama? Karena kalau terlalu lama dalam mengambil keputusan, mungkin aman bagi seseorang yang sedang berkuasa, tetapi akan memunculkan tanda petik ya, tumbal-tumbal politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau keputusan segera dilakukan. Nah, lalu yang poin ini saya melihat memang momentumnya menguntungkan karena APBNP sudah ditetapkan, sudah disetujui oleh DPR, masa reses dan seterusnya. Ada ruang untuk testing the water, melihat respon publik ketika mengusulkan nama yang baru, kemudian melihat respon elit dan lalu bisa ada ruang untuk komunikasi pada elit. Yang ketiga adalah penyeimbang, dan ini pola ini ada memang kemiripan dengan presiden sebelumnya Pak SBY juga dalam beberapa hal, mengedepankan politik harmoni dan political order, ingin mengedepankan stabilitas, tetapi memang agak lama. Nah, masuk pada ingin menjawab pertanyaan Pak Karni tadi, pilihan Pak Jokowi akhirnya melanjutkan diskusi kita sebelumnya adalah menjaga atau merawat kepercayaan publik, tidak melantik, pilihannya tadi tidak melantik, paling tidak dalam satu sisi memuaskan tanda petik ya, ada beberapa hal yang diberikan kesempatan kepada publik untuk paling tidak merespon itu. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah lebih mudah bagi seorang presiden dalam kalkulasi politik untuk berkomunikasi dengan elit ketimbang dengan publik. Kenapa dengan publik agak sulit? Bagaimana untuk melakukan konsesi politik, melakukan transaksi barter politik dalam kalkulasi politik realitas ya, dengan seperti Pak Buya Syafiee Ma'arif dan seterusnya, nggak mungkin lagi bicara kekuasaan dan seterusnya. Lebih mudah itu dilakukan dengan komunikasi dengan elit-elit politik, dengan politisi di DPR dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir pilihannya realistis dalam konteks dari lihat kepentingan politik ya, dalam perspektif politik. Saya tidak tahu kalau dalam kepentingan publik apakah nanti benar Pak BG akhirnya menjadi Wakapolri misalnya. Apakah betul nanti persoalan KPK akan tuntas atau tidak? Itu akan menjadi babak-babak lain dari persepsi dan pandangan publik menurut saya. Nah, tetapi dalam konteks ini, dalam konteks pilihan sulit tadi, agak lebih mudah bagi presiden untuk melakukan kalkulasi implikasi yang sudah dihitung. Implikasinya apa? Yang paling yang tidak begitu besar kemungkinannya DPR berarti kan tidak berhadapan dengan publik lagi konteks hari ini untuk tidak melantik. Yang berhadapan dengan presiden hari ini adalah DPR. Pilihan pertama yang kemungkinan implikasi terjadi adalah ada penolakan terhadap nama Pak Burhanuddin Raiti ke DPR kemudian ditolak. Yang kedua, kemungkinan akan ada angket atau interpelasi, meskipun saya tidak begitu yakin. Yang ketiga, akan ada isu pemakzulan, dan tidak mungkin terjadi juga. Dan ini mirip dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Atau yang keempat, justru, ya tadi kalimat dari Pak Masinton, dari sebelumnya Pak Akbar Faisal, kami memahami
keputusan presiden. Kami merasa keputusan presiden sudah yang terbaik. Jadi tone-nya sudah bisa dibaca. Kira-kira itu ada ruang paling tidak ya strategi yang dibangun oleh tim presiden. Akhirnya lebih mudah berhadapan dengan DPR. Ini di luar konteks Pak BG, di luar Kapolri. Lebih mudah berhadapan dengan DPR untuk membangun negosiasi politik dengan elit politik dan seterusnya ketimbang dengan pondasi politik. Menurut perspektif Pak Jokowi, menurut saya adalah pondasinya adalah dukungan rakyat. Kenapa lebih mudah? Karena presiden itu selain punya kewenangan, punya konsesi yang bisa dibarter, kemudian punya sumber daya politik yang bisa dikomunikasikan, didiskusikan, dilobi, dikomunikasikan, dinegosiasikan dengan politisi. Ini bicara dalam realitas. Dan juga dalam bentuk stick juga bisa. Ancaman politik. Nah ini yang menurut saya mungkin kalau berhasil menjadi antibody. Dan misalnya saya kegebalan politik presiden relatif bisa menghadapi hembusan dari 8 penjuru mata angin yang dari manapun. Dan itu biasa dalam politik menurut saya. Dan lagi-lagi ini saya melihat dalam perspektif kalkulasi politik Bapak Presiden. Nah, apalagi karakternya kalau kita perhatikan sepanjang 10 tahun pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Yang pertama, kita lihat karakter partai-partai biasanya kenceng di awal untuk menghadapi Pak SBY. Lihat kasus Senturi, lihat juga kasus pajak, tetapi di ujungnya ada kompromi. Yang publik saya ingat betul ada 2 partai, lalu yang lain ditinggal. Jadi ada kepentingan hanya untuk memperkuat posisi tawar saja di Presiden. Ada yang langsung, ya kalau gitu kami dukung presiden, tapi ada pura-pura menolak dulu. Dan ujungnya adalah itu bagian dari barter politik dan seterusnya. Yang itu yang harus diantisipasi. Yang kedua adalah arah langkah politik yang kalau kita perhatikan, kebetulan saya melakukan riset juga, dengan data ini tentunya, adalah memperhatikan citra publik. Jadi itu saja yang terus berputar antara menjaga citra publik, atau tadi, ya apa yang bisa didiskusikan, yang bisa dikomunikasi dengan presiden. Karena presiden itu kekuasaan yang kuat dalam sistem presidensil, punya gula-gula politik, tapi di saat yang sama juga punya stick politik yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya punya catatan lain terhadap KPK, memang ini akan ramai sekali ya, yang membedakan orang akan memikir dengan kasus yang berbeda. Dulu Pak Presiden Yudhoyono pernah membuat tim independen kalau tidak salah, lalu ujungnya Pak Bibit dan Chandra begitu. Dan sekarang orang akan mengarahkan sini. Nah, ini bicara demokrasi, saya tidak pandai soal hukum, tetapi orang belum tuntas soal tadi, diskusi tentang kriminalisasi atau bukan, Polri meyakinkan, kemudian iya. Nah, apa tidak lebih baik Presiden punya instrumen untuk menuntaskan persoalan ini? Kalau Pak Yudhoyono selesai menurut saya untuk satu ini. Dan mungkin pada satu titik orang akan merasa merindukan kembali seorang Yudhoyono, Presiden Yudhoyono yang dulu. Nah ini yang belum tuntas. Bang Ruhut gini-gini. Nah ya, dan satu hal paling tidak tuntas. Saya bukan soal keberpihakan presiden, tapi harus tuntas posisi presiden. Kalau memang bisa dibuktikan, ya kalau tidak. Yang kedua soal KPK menurut saya, perlu kalau misalnya ada tim yang memutuskan ini tidak ada kriminalisasi, silakan lanjutkan Polri, atau ada kriminalisasi, itu yang, ini kan bicara trust publik, kepercayaan publik yang belum tuntas menurut saya. Hal yang kedua, kalau memang ada persoalan di KPK didorong untuk membentuk tim, kalau ada pelanggaran etik. Di Polri juga ada tim yang melihat benar atau tidak kasus itu. Lalu ya, yang normatif, soliditas, konsolidasi internal, dan koordinasi antar lembaga. Saya kira itu yang belum tuntas dari Presiden yang harus dikelirkan. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan Pak Karni, Pak Presiden paling tidak tepat dalam konteks menjaga, memelihara dukungan publik, meskipun baru saja menaikkan harga BBM lalu diturunkan lagi ya. Tetapi poinnya penting yang ingin saya katakan adalah, Presiden punya waktu untuk berkomunikasi. Hikmah terbesarnya adalah Presiden Jokowi dan kita semua melihat bagaimana karakter KIH berkoalisi dengan Presiden hari ini. Dan yang kedua, kita juga agak paham bagaimana gaya oposisinya KMP. Agak menyulitkan. Dan pada titik seperti ini tadi kayak KMP bisa bersatu dengan kasus Pak BG. Di pilkada besok, petanya semakin cair. Karena itu Pak Jokowi menurut saya bisa ada 2 pilihan untuk membangun stabilitas legitimasi secara vertikal dengan DPR. Selain menjaga kepercayaan publik dalam konteks demokrasi tadi. Pertama bisa memperbaiki yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, Presiden ke-6 kita. Apa yang dilakukan? Kalau dulu ada setgap koalisi, yang juga sebenarnya agak rapuh. Nah bagaimana memperkuat koalisi?
memperkuat koalisi, atau pilihan kedua dicairkan sekalian. Tidak ada koalisi menurut Presiden. Tidak ada KIH, tidak ada KMP, yang adalah DPR di sana, di sini Presiden. Karena itu Presiden harus pandai-pandai membangun koalisi isu per isu, agenda per agenda, lalu dari nawacita itu dilihat. Mana yang bisa dibawa kerjasama? Saya yakin Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai dan lainnya di KMP pada titik tertentu, isu tertentu, dan terbukti untuk kasus Pak BG ini bisa bersama. Karena itu Pak Presiden saya kira harus punya tim untuk membaca elit. Artinya publik harus dijaga betul ya. Untuk elit berarti dari struktur politik, nanti Pak Arbi bisa lebih paham, melihat struktur politik di partai politik kita yang veto playernya 10 itu lebih mudah untuk mengambil keputusan, maka Pak Wapres sebenarnya, kalau mau seperti gayanya Pak era Wapresnya Pak SBY dulu itu, Pak Wapres Yusuf Kala bisa mengambil peran strategis mengkomunikasi dengan level-level para ketua umum, pengendali partai itu. Itu harus dioptimalkan. Di level yang kedua, para menteri, apakah Mensesnek, apakah polisi PDIP yang sangat loyal kepada Presiden Jokowi, atau dari lingkarnya Pak Jokowi membangun komunikasi dengan Komisi 3, dengan DPR dan sebagainya. Itu yang harus dibangun isu per isu, dan ke depan ya Pak Presiden bisa mencairkan sekalian. Saya lebih cenderung dari segi akademis agak tertarik yang kedua. Ada eksperimen politik kalau Pak Jokowi tidak memilih gaya Pak SBY dengan mencairkan semua koalisi dan mencoba dengan gaya baru, dan terbukti dengan kasus ini, lalu dengan strategi tim negosiasi, tim lobby yang lebih kuat tadi, pilih isu per isu. Tetapi seorang presiden tetap harus strong leader, berani mengambil keputusan dengan situasi apapun, karena tadi sudah ada kegebalan antibody dengan catatan soal KPK yang belum tuntas tadi, yang harus dituntaskan, karena makin lama nanti trust publik itu menjadi modalitas, menjadi pondasi yang kuat. Dan kalau ternyata dukungan horizontal dari DPR agak sulit didapatkan oleh Presiden, kerap dilakukan oleh Presiden Amerika dalam sistem presidensil, bisa going public, mengadu, meminta dukungan kepada publik kalau dia melakukan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan suara publik. Tetapi tetap harus dipelihara suara publik yang mayoritas tadi. Poin saya adalah, kita tidak, catatan saya KPK harus dituntaskan persoalannya, tetapi ya saya tadi sedikit catatan Pak Ruhut, yang mungkin maksudnya bukan ke saya juga, tetapi kita adalah lebih analisa soal pengamat-pengamat sebagai yang tidak penting tadi yang disampaikan Pak Ruhut. Saya harus suara publik. Publik itu tidak begitu bodoh dalam pikiran kita. Publik akan paham apa disampaikan oleh Polri, disampaikan oleh KPK, oleh politisi, oleh media yang memberitakan oleh kita semua. Jadi kita harus melihat demokrasi kita lebih maju, bahwa siapapun berkuasa, Polri ingin efektif menjalankan tugasnya, KPK ingin efektif menjalankan tugasnya, atau Presiden dalam efektif menjalankan kekuasaannya. Dalam demokrasi penting soal trust publik. Karena itu Presiden dalam menjalankan tugasnya, menurut saya harus meletakkan konstitusi dan kepentingan rakyat di atas dengan segalanya, partainya, dirinya, dan lain sebagainya. Saya kira itu catatan Pak Karni. Terima kasih. Suatu hal yang saya pelajari setelah saya tidak lagi jadi Perdana Menteri, bahwa jauh lebih gampang memberi saran dan nasihat dibanding mengambil keputusan. Tony Blair, Inggris. Pak Arbi saja. Kena ke dia dong. Kena ke dia. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya melihatnya politik dan hukum sekarang bukan gaduh ya, bukan heboh, tapi sudah gaduh. Iya, lebih gawat sekarang. Saya kira di era reformasi ini paling buruk. Yang sekarang? Sekarang paling buruk. Ya, jadi sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Presiden sekarang bukan menyelesaikan masalah. Masalah ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ini kan polisi dengan KPK kan dulu sudah pernah, 2009. Sekarang tampil lagi. Jadi itu memang tidak akan selesai. Apapun didamaikan, tidak akan selesai. Di situ ada benih konflik, benih perpecahan, ada terus. Begitu juga di koalisi, di parlemen dengan presiden, tidak akan selesai. Nah, persoalannya kenapa? Karena krisis lembaga. Lembaga terlalu banyak,
dan setiap lembaga tidak berfungsi efektif. Dia campur aduk. Nah, jadi krisis pelembagaan itu yang kita alami. Saya kira Huntington bicara itu sudah lama. Ah iya, ini yang kita alami. Nah, lalu lembaga terlalu banyak, tumpang tindih, saling berebutan kekuasaan, otoritas, yang memimpin, ya, apa defisit kekuasaan. Defisit kekuasaan. Iya, kekuasaannya nggak cukup. Di bawah standar. Semacam lintah darat. Iya kurang lah. Kan dia kurang tuh. Iya, nggak mencukupi untuk jadi pemimpin. Itu yang jadi persoalan. Iya, terlalu minim untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Tetapi masalahnya dia orang yang bernasib baik, kenapa nggak ada lagi orang lain? Nah, itu persoalannya. Jadi ini presiden kebetulan ini. Inilah presiden terlemah di dalam sejarah Indonesia. Ini pakar nih. Iya, terlemah, nggak ada. Bandinglah semua. Dengan Megawati pun ini lemah. Dengan Gus Dur apalagi? Kalau dengan SBY bukan bandingannya. Iya, dia kan setuju juga SBY lebih baik. Ya, inilah sekarang yang kita hadapi. Jadi dia defisit kekuasaan, powernya terlalu sedikit. Dia hanya mengandalkan belusukan, dukungan dari rakyat yang mengambang. Tidak bisa dimobilisasi kapan dia perlu. Dia tidak punya partai. Pengalamannya secara nasional minim sekali. Dia tidak punya teman di elit. Dia bangun elit baru, tapi terpisah dengan elit yang lama. Lalu di mana dia berdiri? Nah, ini persoalannya. Dia hanya bisa mengandalkan otoritas presiden, itulah prerogatif. Tetapi karena pengalamannya minim, dia nggak bisa menggunakan itu efektif. Seperti tadi disebut Obama. Nggak bisa. Obama lebih banyak pengalamannya dari beliau ini. Jadi memang ini nggak bisa selesai persoalannya ini. Nah, ya saya nggak tahu apakah dia akan bisa bertahan 2 tahun, atau kalau dia terus bertahan 5 tahun, tapi keadaan kita maju mundur, ekonomi dijalankan rakyat sendiri, negara tidak bisa membantu, ya, hukum dan politik selalu gaduk terus. Nah, itu akan terjadi terus selama 5 tahun di bawah presiden kita ini. Saya nggak punya solusi untuk itu. Ini pakar. Ini pakar. Nggak ada solusi untuk itu. Ya solusinya dia mundur atau dia cari kekuasaan baru. Nah, cari kekuasaan baru di mana? Dia bikin partai baru. Partai baru itu adalah orang-orang yang mendukung dia selama ini ditambah dengan orang-orang pendukung Yusuf Kala. Kan sedang terpecah. Ya, dia sedang ke dalam. Nah, lalu ditambah kelompok-kelompok lain. Nah, bikin partai baru dengan cepat. Tapi modalnya dari mana? Nah, ini soal susah lagi. Karena sekarang aja dia sudah dipegang oleh cukong-cukong. Nah, iya, jadi rumit sekali kalau menjadi pemimpin nggak punya modal, inilah dia nasibnya. Ya, iya. Ya, tapi kalaupun tadi itu saudara Hanta beranggapan, Hanta Yuda beranggapan, terlalu pintar itu presidennya kalau begitu. Tapi nggak sepintar itu, jadi nggak akan bisa berjalan, itu persoalannya. Nah, ini saya kira. Terima kasih. Pemirsa, tidak satu keputusan pun yang bisa dengan tiba-tiba bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik atau sejarah lebih baik. Lyndon B. Johnson, Presiden ke-36. Gabriel. Terima kasih Bang Karni.
Saya sedikit berbeda dengan Pak Arbi Sani. Saya melihat untuk menjawab pertanyaan, tepatkah putusan Presiden Jokowi? Ini saya kira putusan yang paling tepat dari seorang presiden dan menunjukkan sedikit banyak menunjukkan kecerdasan seorang presiden. Dengan 4 alat ukur. Pertama, apakah putusan presiden itu cum potesta legis, with the all power of the law, dengan kekuasaan hukum yang dia miliki? Pak Refli sudah menjelaskan tadi bahwa putusan yang dilakukan itu dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada Pak Presiden, kewenangan subjektif. Apakah itu dalam hal pengangkatan Kapolri, penggantian Kapolri, juga keputusan pemberhentian sementara Abraham Samad dan BW juga punya dasar hukum yang kuat. Pertanyaan berikutnya, apakah putusan Presiden Jokowi itu kontra legem terra, bertentangan dengan hukum di negeri ini? Juga tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak bertentangan. Alat ukur berikutnya, apakah keputusan itu kontra bonos mores, bertentangan dengan moral yang baik? Saya kira dengan tidak mengangkat BG dan digantikan dengan Pak Baharudin Haiti menjawab pertanyaan itu, yang sekaligus merupakan tuntutan sosial, tuntutan masyarakat, tuntutan publik. Pertanyaan berikutnya, alat ukur berikutnya, apakah keputusan itu kontra pacet? Yang menyebabkan, misalnya, keputusan itu tidak menyebabkan perdamaian, konflik, tambah parah konflik, baik konflik institusional maupun dalam masyarakat. Kenyataannya, saya kira kita mesti sama-sama mengakui bahwa pasca keputusan itu reda. Ada koordinasi, ada usaha untuk harmonisasi yang sinergis antara institusi penegak hukum. Dan saya kira masyarakat agak tenang. Berdasarkan 4 alat ukur itu, maka saya kira Presiden Jokowi bisa seperti Kaisar-Kaisar Romawi berseru fiat ut petitur, yang artinya let it be done according to the petition. Biarkan ini terjadi, biarkan ini dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum, tuntutan masyarakat. Saya kira itu Pak Kardi. Gabriel dalam malam ini. Kita rehat sejenak.